Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Diakon Redi Apidi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada seksi pelayanan Bapak yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Kepada Bapak Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Bapak Penetua Yuberi Ejumben dan Bapak Diakon Junirum Sakarya yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada Minggu tanggal 3 November 2024 waktu pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penetua Esterlina, song leader Saudara Alexander Kurniawan dan Saudari Febria Margareta STH, pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, liturgi tata ibadah Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Nas Alkitab untuk pembacaan dari Kitab Rut 1 ayat 1 sampai 22, khotbah 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke 12. Yang kedua berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Kolekte SHM berjumlah 83.000. Kemudian ada persembahan syukur keluarga untuk gereja baru dari keluarga Pak David Bahtiar 500.000. Kemudian berita kebaktian dan lain-lain saya bacakan. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan pelayan 1, 2 dan 3 untuk minggu ini kosong. Kemudian akan dilaksanakan ibadah rumah tangga, jadwal yang dulu diundurkan diterima kembali sekaligus mengenang 1 tahun berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Ibu Rika Sahari, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 27 Oktober 2024 waktu jam 11 WIB setelah selesai ibadah minggu di gereja. Tempat rumah keluarga Bapak Dehen Samad lingkungan pelayan 3, petugas penetua diakon lingkungan pelayanan 3, liturgus Bapak Diakon Tris Haryanto, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Saudara Rizky Adelia. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Kedua akan dilaksanakan ibadah rumah tangga, jadwal yang dulu diundurkan diterima kembali, yaitu pada hari tanggal Kamis 31 Oktober 2024 waktu jam 15.30 WIB
atau jam setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Alsenbayan lingkungan pelayanan 3, petugas penetua diakon lingkungan pelayanan 3, liturgus Ibu Diakon Mary Susianti, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Saudari Febria Margareta STH. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang bagian 2 akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak, yaitu pada hari tanggal Jumat 1 November 2024, waktu pukul jam 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Bapak Juniseno, khotbah atau firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Penetua Rudi Hendra Kusuma. Diundang Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPR, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, waktu jam 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Eka Prasetya, firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard musik itu Saudari Mesia Apriliani, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian lagi akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 27 Oktober tahun 2024, waktu jam 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Griselda Desmonda, doa sepaat Repalina Piti, doa persembahan Lelo Dayano, pendamping Ibu Pendeta Oktavianti STH, metode khotbah. Diundang remaja pemuda SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Ada beberapa pemberitahuan yang saya akan bacakan. Pemberitahuan dari Panitia Natal SPRP Jemaat GKI Barimba bahwa hari ini di depan gereja Panitia Natal Remaja dan Pemuda menjual masakan RW dengan harga per porsi 25.000. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berminat dan ingin membeli bisa langsung dengan anggota panitia. Panitia juga menerima pembelian dalam bentuk cash dan bon. Khusus bon bisa dibayarkan di awal bulan November 2024. Mohon partisipasi jemaat untuk mendukung Panitia Natal Remaja dan Pemuda tahun 2024, dan atas dukungannya diucapkan terima kasih. Panitia Natal SPRP tertanda Diakon Nerna Tutiasi, Ketua. Undangan yang kedua, Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024, Barimba 27 Oktober 2024. Perihal undangan latihan paduan suara Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari anggota jemaat GKI Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari anggota jemaat GKI Barimba untuk hadir dalam rangka latihan paduan suara untuk perayaan Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 28 Oktober 2024, waktu pukul jam 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat kami yang mengundang Koordinator Seksi Paduan Suara Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024,
Pertanda Penetua Mardi Ampung SPD. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam persekutuan kasih yang indah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena Allah Tritunggal Maha Kudus setia memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta terus memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya menjadi berkat. Panggilan gereja yaitu memberitakan keselamatan bagi alam semesta. Kiranya semangat ini selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai warga jemaat misioner. Persekutuan hari ini kita rayakan dengan semangat Hari Reformasi Gereja sekaligus Hari Bapa GKE dengan subtema Keselamatan yang Besar dari Allah. Melalui kedua perayaan ini kita nyatakan tri panggilan gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani, untuk menyatakan keselamatan Allah yang besar. Kaum bapa diajak untuk lebih semangat dan aktif baik dalam pembaruan gereja maupun melaksanakan tri panggilan gereja dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, serta menyanyikan pujian baginya. Bersyukurlah pada Tuhan, PKJ nomor 7 bait pertama hingga yang kedua. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku segala dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan semesta alam, kepadamu kami menaikkan doa kami. Sungguh Engkau mengasihi kami, memberkati kami berlimpah-limpah, dan beserta kami di sepanjang perjalanan hidup gerejamu. Engkau sungguh mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui siapa kami, keinginan kami, tindakan kami, bahkan setiap pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar di hadapan-Mu bahwa sering kami berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tercela. Kami sering melupakan Engkau dan menjauh dari hadirat-Mu. Kami menuntut agar Engkau mengabulkan keinginan kami, dan tidak jarang kami tidak peduli terhadap sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Kami seringkali lalai menjaga keutuhan ciptaan dan tidak hidup rukun bersama dengan orang yang bukan seiman. Sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan, di mana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar. Namun kami sering mengabaikannya. Oleh karena itu, kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Mendengarkanlah doa permohonan kami dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang kedua. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Reformasi dan Hari Bapa GKI tahun 2024, yaitu diambil dari Kitab Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan.
Ya Tuhan, janganlah murka sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji. Engkau sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita akan mendengar puji-pujian dari seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Kita akan bersama hendak membaca merenungkan firman Tuhan saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Dalam pembacaan ini nanti kita bergantian membacanya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, saat ini terbentang firman-Mu yang ingin kami baca dan kami renungkan. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tertuju terarah kepada firman Tuhan saat ini, bahkan dimampukan mengerti memahami maksud Tuhan dan mampu melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan melewati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 kita baca secara bergantian dengan judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja?
Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Shalom. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis bersama merayakan Hari Reformasi Gereja dan juga Hari Bapak GKE. Kenapa Hari Reformasi Gereja ini itu disatukan dengan Hari Bapak GKE? Tentu ini tidak lain adalah sejarah yang berbicara kepada kita tentang reformasi gereja, yang mana reformasi gereja itu dilakukan, digagas oleh para bapak-bapak gereja Martin Luther dan teman-temannya, semboyan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, artinya gereja reformasi yang terus membaharui diri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, salah satu semboyan reformasi yang didengungkan oleh Martin Luther dan kawan-kawan adalah sola fide, yang artinya manusia hanya dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kenapa Martin Luther dan kawan-kawan ini menyatakan semboyan sola fide ini? Manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hanya buatan perkataan yang mereka buat sendiri, tetapi tentu berdasarkan Alkitab, berdasarkan dari pembacaan yang baru kita baca tadi, yang mana manusia dibenarkan karena iman. Sedikit kita boleh mengetahui sejarah reformasi, gerakan reformasi yang juga kita sama-sama merayakan Hari Bapak GKE, dimulai dari tanggal 31 Oktober tahun 1517, gerakan reformasi, sehingga sudah 507 tahun kita merayakan gerakan reformasi ini. Mengapa Martin Luther pada saat itu melakukan gerakan reformasi? Karena ia melihat ada kebobrokan gereja pada waktu itu, baik dalam ajarannya maupun juga dalam prakteknya. Ajaran dan praktek itu sudah jauh melenceng dari Alkitab, dari firman Tuhan, sehingga Martin Luther dan kawan-kawan melakukan perlu ada pembaharuan gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini Martin Luther banyak memperdalam Alkitab. Pada saat itu ia membaca kitab Roma. Di situ hatinya mulai tenang karena ia menemukan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Sejak saat itu Martin Luther ia menulis buku, ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Apa yang dia lakukan dianggap pada saat itu pemberontakan terhadap gereja Katolik Roma pada saat itu. Tapi ia tetap berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab dan terus maju untuk menghadapi segala tantangan. Akhirnya lewat 95 dalil yang ditempelkan di depan gereja Wittenberg mendorong terjadinya reformasi. Yang paling terkenal pada saat itu adalah masalah pertobatan, masalah surat pengampunan dosa, indulgensia, yang dilahirkan oleh gereja-gereja Katolik Roma pada saat itu, bahwa manusia bisa diampuni dosanya hanya dengan secarik kertas pengampunan dosa ini, surat pengampunan dosa. Dan itu yang dikritik oleh Martin Luther. Ini tidak benar. Bukan secarik kertas itu yang mengampuni dosa kita. Bukan surat penghapus dosa itu yang menghapus dosa manusia, tetapi berdasarkan Alkitab tidak lain adalah karena iman
di dalam Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristus yang mengerjakan pengampunan dosa manusia. Nah, inilah kita rayakan Hari Reformasi Gereja, digagas oleh seorang bapak-bapak, digagas oleh bapak-bapak gereja pada saat itu, yang pada saat ini kita rayakan sebagai Hari Bapak GKE. Dan saudara yang terkasih, tentu Paulus berdasarkan surat Roma ini juga yang diberitakan oleh Martin Luther, bapak-bapak gereja, tentang kebenaran yang sesungguhnya tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus. Yang pertama yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini, bahwa Paulus mengingatkan di hadapan Tuhan semua manusia itu berdosa. Ini dikatakan kepada kita ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Artinya tidak ada seorang manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus. Semua manusia itu berdosa. Baik itu ia kaya, miskin, pintar, bodoh, memiliki jabatan atau tidak. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Karena itu juga apa yang disampaikan oleh Paulus ini yang juga disampaikan oleh Martin Luther. Martin Luther sangat menentang masalah pengakuan dosa, surat pengampunan dosa pada saat itu oleh gereja yang baginya bobrok dalam ajaran. Semua orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi perbedaan. Ayat 22 dalam nas ini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada lagi perbedaan. Saudara-saudara, setelah Paulus mengungkapkan bahwa semua manusia itu berdosa tanpa terkecuali, kecuali Yesus yang tidak berdosa, maka Paulus mengungkapkan hal yang kedua adalah ketika manusia yang pertama tadi dikatakan semua berdosa, maka dosa ini hanya dapat diselesaikan, hanya dapat diperdamaikan bukan karena perbuatan-perbuatan manusia, tetapi hanya dapat diperdamaikan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada lain. Hanya Yesus Kristus, dan ketika kita beriman itu, kalau kita perhatikan baik-baik ayat 24 sampai 27 dalam nas ini, maka kita akan mengetahui hanya dengan percaya, dengan beriman kepada Yesus Kristus, ada penebusan dosa, ada pengampunan dosa. Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman tidak ada cara lain lagi. Manusia tidak bisa membeli surat pengampunan dosa untuk menyelesaikan masalah dosanya, karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dosa hanya bisa ditebus dengan darahnya, dengan harga yang sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan uang. Dosa hanya bisa ditebus dengan darahnya. Dengan darahnya ia menunjukkan keadilan dan belas kasihannya atas dosa manusia. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran, maka dia dapat membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ini luar biasa. Kita yang berdosa, kita yang papa dan hina ini, di dalam iman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan. Sehingga dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dia adalah jalan menuju keselamatan. Dia yang membenarkan kita yang berdosa ini. Dan hidup. Dia adalah kehidupan yang memberikan kita hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan ini diungkapkan oleh Paulus kembali dalam ayat 27, memberikan kesimpulan, jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman.
Jadi jangan kita katakan bahwa perbuatan baikmu itu yang menyelamatkan, ibadahmu itu yang menyelamatkan, tidak. Amalmu itu yang menyelamatkan, tidak. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang ketiga, ketika dikatakan bahwa dosa hanya dapat diperdamaikan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu yang ketiga pertanyaannya adalah, dari manakah datangnya iman? Dari manakah datangnya iman? Maka dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau begitu, dari manakah datangnya iman? Bagaimana kita lebih beriman, bagaimana kita bisa beriman kepada Yesus Kristus? Maka Paulus memberikan penjelasannya dalam Roma pasal 3 ayat 28 sampai 31 dalam nas ini. Dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, saudara-saudara, jadi dalam nas ini khususnya ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Terus Paulus melanjutkannya di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 di dalam nas ini yang berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga kalau kita memperhatikan secara keseluruhan Roma pasal 3 ini, maka kita mendapatkan satu kesimpulan, yakni semua karena anugerahnya, kita oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di hari kita merayakan hari reformasi dan hari Bapak GKE ini, maka hari ini kita diajak belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab, Paulus dan lebih-lebih bapak-bapak gereja, tokoh reformasi, Martin Luther. Walaupun menghadapi banyak tantangan dan penderitaan, iman mereka kepada Yesus Kristus semakin kokoh dan terus berani menyatakan kebenarannya. Berani menyatakan kebenaran karena itu memang salah, harus diluruskan sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara-saudara, semua ini juga bisa terjadi dimulai dengan semangat membaca firman Tuhan. Mereka berani menyatakan kebenaran karena mereka semangat membaca firman Tuhan, mengetahui kebenaran itu dari firman Tuhan. Sehingga karena mereka membaca kebenaran dari firman Tuhan, mereka akan memfilter hal-hal yang ada di sekitar, yang mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika mereka temukan hal yang sangat melenceng, hal yang paling mendasar, maka mereka berani menyatakan kebenarannya. Maka yang pertama dari semangat Martin Luther, Paulus dalam nas yang kita baca ini,
mengajak kita untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh tahu kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita mampu untuk menyatakan kebenaran itu di mana kita tinggal dan berada? Karena kebenaran itu, iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Apakah kita saat ini menjadi pribadi yang rajin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita saat ini untuk hidup, banyak kita berikan waktu kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan? Banyak waktu yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kadang kita sia-siakan. Entah itu karena kesibukan kita, karena pergumulan masalah kita lupa bahwa ada waktu yang selalu diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan guna untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang disampaikan tadi adalah iman itu timbul dari pendengaran, supaya kita semakin beriman, semakin kuat, semakin memegang teguh dalam keyakinan dan kebenaran kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tak heran kalau kita mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran doktrin di luar sana yang memberitahukan kepada kita, padahal kita tidak tahu itu benar atau tidak, karena kita jarang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga orang-orang akan mudah merasuki kita dengan doktrin-doktrin yang tidak benar itu, bahkan juga mempengaruhi iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tetapi dengan membaca firman Tuhan, terus merefleksikannya dalam hidup kita, bahkan tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka yakin dan percaya bahwa apa yang kita dengar itu akan menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Karena iman itu juga direfleksikan melewati bagaimana kita menyikapi hidup ini. Kita tidak mudah menjadi orang yang berputus asa karena kita beriman kepada Tuhan. Kita tidak mudah menjadi orang yang terjatuh atau hidup dalam kekhawatiran yang lebih, karena kita beriman kepada Tuhan. Jadi beriman kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena mempengaruhi hidup kita. Kita kuat, kita berani, kita mampu melewati masa-masa sulit hidup kita. Bukankah itu karena iman kita kepada Tuhan Yesus? Tetapi iman ini kadang bisa kendor kalau kita tidak mencharge-nya. Ya, seperti handphone kan harus di-charge baterainya, karena kita semakin jarang mendengar firman Tuhan, bahkan menggunakan waktu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada hal-hal yang menyenangkan hati kita saja, berhura-hura. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, nas kita hari ini yang pertama seperti semangat Bapak-bapak gereja reformasi dan juga Paulus dalam nas ini. Mari kita gunakan waktu kita untuk terus belajar akan firman Tuhan, membangun iman kita sehingga iman itu mereformasi hidup kita. Jadi reformasi gereja itu tidak hanya sistem yang ada di gereja yang salah yang direformasi, tetapi yang lebih-lebih adalah kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, mereformasi diri kita. Itu yang lebih dulu, membaharui diri kita. Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mereformasi hidup kita. Setia taat membaca firman Tuhan. Ini disampaikan kepada kita, disampaikan kepada kaum bapak, disampaikan kepada kita semua, untuk mereformasi hidup kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi bapak-bapak yang lebih baik di tengah-tengah keluarga. Bahkan kita semua mendukung kaum bapak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selalu sering diingatkan kepada kita dalam firman Tuhan tentang keselamatan.
Tidak ada lain jalan keselamatan itu selain di dalam Yesus Kristus, dan kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu teruslah setia kepada Yesus Kristus dalam iman. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ini kita beritakan kepada generasi-generasi kita. Kalau generasi-generasi kita pernah salah langkah, pernah meninggalkan Tuhan, doakan mereka supaya mereka terus bisa mewarisi kerajaan sorga itu. Manusia dibenarkan karena iman oleh Yesus Kristus, dan sebagai tanda syukur terima kasih kita karena kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita harus melakukan kebaikan, perbuatan baik. Ibadah kita, amal kita harus kita lakukan sebagai tanda syukur, tanda terima kasih. Jadi bukan amal ibadah ya yang menyelamatkan kita. Karena itu dalam kekristenan, kalau kita menemukan ada peristiwa kematian, kita tidak berkata semoga amal ibadahnya diterima. Artinya amal ibadah teh menentu ye tamek sorga dia itu. Kita yakin bahwa iman kepada Yesus masuk surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami banyak belajar dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami sekalian untuk terus mereformasi diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kebenaran firman Tuhan yang selalu kami dengar, selalu kami renungkan, itu yang mengubah hidup kami. Itu yang membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat kami semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan itu bagi kami, sehingga kami yang berdosa ini diselamatkan dan dibenarkan oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus. Dan jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini merebut kami dari hadapan Tuhan, sebab kami telah memiliki anugerah keselamatan itu. Dan biarlah kami juga akan beritahukan ini terus menerus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik juga kepada generasi-generasi kami, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar ini teristimewa pada hari ini. Kami merayakan juga Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Kaum bapak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan masyarakat, menjadi tiang penting dalam pembaharuan yang boleh dilakukan. Kaum bapak di tengah-tengah keluarga, mereka adalah pemimpin dan imam di tengah-tengah keluarganya. Saat ini kami mendukung secara khusus dalam doa bagi kaum bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Berkatilah kaum bapak dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dalam menjalankan tugas peran tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga. Hikmat Tuhan dinyatakan bagi mereka agar mereka dapat memimpin anggota keluarga dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Lebih-lebih membawa seisi anggota keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga,
Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Berikan juga berkat dan rejeki melewati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh bapak-bapak di tengah-tengah keluarganya dalam mencukupi berbagai kebutuhan hidup. Mengasihi, menyayangi istri dan anak-anaknya. Lebih-lebih hidup dalam rasa takut kepada Tuhan. Juga kami sebagai kaum perempuan, kami juga sebagai istri di tengah-tengah keluarga, kami terus mendukung bapak-bapak. Kami mendukung suami, memberikan motivasi semangat, mengarahkan mereka agar tidak salah langkah, dan terus mendoakan mereka dalam perjuangan-perjuangan kehidupan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Demikian juga sebagai orang tua bagi anak-anak, diberikan juga kemampuan hikmat dari Tuhan agar mampu menjadi contoh teladan yang baik bagi generasi-generasi kami. Lebih-lebih teladan iman. Sebab itu adalah warisan yang berharga yang boleh Tuhan berikan untuk kami teruskan kepada generasi-generasi kami. Ya Tuhan, dalam sukacita Hari Bapak GKE ini, kami bersyukur mereka diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk melayani secara khusus pada hari ini. Berkatilah pelayanan mereka, berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi Gereja Kalimantan Evangelis dan program-program penata layanan yang ada di dalamnya. Secara khusus bagi seksi kategorial tingkat komisi maupun seksi pelayanan yang ada di jemaat masing-masing, yang menitik beratkan khusus pelayanan itu untuk kaum bapak GKE. Ada komisi pelayanan bapak tingkat majelis sinode, komisi pelayanan bapak tingkat majelis resort, dan SPB yang ada di jemaat di GKE. Kami doakan dalam program pelayanan dan kesaksian dan persekutuan, wadah ini menjadi wadah bagi kaum bapak untuk bisa mengekspresikan diri mereka untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pemimpin dalam keluarga, maka dengan komisi pelayanan bapak dan SPB yang ada, komisi kategorial ini merupakan wadah bagi kaum bapak untuk semakin dikuatkan dalam persekutuan, dalam tingkat komisi maupun seksi pelayanan bapak, di mana kaum bapak saling menguatkan di dalamnya, bahkan rajin beribadah dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah program pelayanan mereka. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk peran-peran gereja untuk terus memperbaharui diri. Karena itu di usia gereja sekarang tentu ada banyak kelemahan dan keterbatasannya. Tetapi kami tidak menutup diri untuk terus memperbaharui diri, menjadi gereja yang pelayanannya semakin baik lagi, mengikuti arus zaman dan menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat. Pelayanan-pelayanan gerejamu boleh memberikan rasa aman, rasa nyaman, keadilan dan juga perdamaian. Kami percaya ya Bapa, gerejamu dan kami semua sebagai warga gereja turut ambil bagian untuk memberikan kontribusi kami yang baik untuk gereja kami, secara khusus untuk jemaat GKE Barimba ini. Berkatilah jemaat ini Tuhan. Engkau hadir di setiap keluarga dan rumah tangganya, memimpin, melindungi, dan memberkati jemaatmu. Usaha dan pekerjaan mereka diberkati, berkat dan rejeki Tuhan juga berkati. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk setiap rencana, impian dan harapan kami.
Kami serahkan apa yang menjadi impian, rencana, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik, dan Tuhan akan selalu merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera bagi kami semua. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, dan siapapun yang menyediakan diri untuk melayani, biarlah Tuhan pakai kami, agar kami tetap semangat, tetap setia untuk melayani Tuhan dan jemaat. Dan melewati pelayanan kami, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Warga jemaat-Mu juga yang terus mendukung pelayanan gereja, baik itu yang telah memberikan persembahan syukurnya, perpuluhannya, kolekte, dan lain sebagainya. Bahkan juga tidak hanya dana, warga jemaat yang memberikan kontribusi tenaga maupun pikiran untuk membangun jemaat-Mu menjadi lebih baik lagi. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami boleh memberi apa yang ada pada kami untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan memberi kami tidak berkekurangan, tetapi justru kami semakin berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun juga berdoa pada saat ini bagi warga jemaat-Mu yang bersuka cita pada bulan ini, mengingat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa bagi saudara kami Okta Sonia Esmeralda yang berulang tahun ke-30. Tuhan berkati dia dalam pertambahan usianya saat ini, semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, dan lebih-lebih kebahagiaan, sukacita yang boleh datang daripada Tuhan. Bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan menyatakan penghiburan dan kekuatan. Mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah kepada mereka hati yang sabar dalam menghadapi pergumulan mereka, bahkan terus bersuka cita di dalam Tuhan, dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan tepat adanya. Tuhan akan menyatakan hal yang baik, indah pada waktunya. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, berkati pengobatan-pengobatan yang mereka terima. Kami berdoa pula pada saat ini menyerahkan perdamaian dunia. Tuhan, antar bangsa saling berperang, antar negara saling bermusuhan. Ya Tuhan, berikanlah perdamaian bagi dunia kami ini. Tuhan, pulihkan keadaan itu. Engkau berpihak kepada yang benar. Kami hanya bisa berdoa, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Karena akibat peperangan ada banyak korban yang berjatuhan. Anak-anak kaum perempuan, ya Tuhan tolonglah mereka. Demikian juga Tuhan memberikan hikmat dan roh yang takut kepada Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, agar mereka dapat memimpin dengan adil, arif dan bijaksana, dan dalam rasa takut kepada Tuhan. Ini juga yang kami doakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkatilah presiden, wakil presiden yang baru dilantik, dan seluruh jajarannya di kabinet merah putih. Engkau berkati pemerintahan kami, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dalam rasa tanggung jawab mereka kepada Tuhan, memikirkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ini juga yang kami doakan ya Bapa, yang mana kami sebentar lagi akan melaksanakan pilkada. Kami memilih kepala daerah kami untuk Kalimantan Tengah. Kami memilih pemimpin kami untuk Kabupaten Kapuas. Dan saat ini dalam masa-masa kampanye pemilihan kepala daerah ini, kami doakan proses pilkada ini agar dapat berjalan dengan damai, dengan rasa nyaman, dan Tuhan selalu memberkati setiap proses yang ada. Sebab kami pun juga percaya Tuhan hadir di balik itu semua. Tuhan juga menyatakan pada saatnya bagi kami
pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan untuk pilkada ini dan juga petugas-petugas penyelenggara pilkada ini. Biarlah diberkati mereka, diberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan juga dalam keadilan dan juga rasa nyaman. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi calon-calon kandidat yang mendedikasikan dirinya, menyediakan dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi pilkada ini, khususnya untuk Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan. Ada anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Mereka juga adalah warga gereja Kalimantan Evangelis yang juga ambil bagian sebagai kandidat kepala daerah untuk gubernur, calon gubernur Kalimantan Tengah. Mereka juga ada yang sebagai kandidat sebagai calon bupati. Mereka juga ada yang sebagai kandidat sebagai calon wakil bupati. Mereka adalah anak-anak Tuhan sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis. Jikalau memang Tuhan berkenan, anak-anak Tuhan pakai menjadi pemimpin, maka Tuhan akan berikan jalan itu. Dan kami percaya segala sesuatu Tuhan yang mengaturnya. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga boleh memilih dengan hati nurani kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan telah memelihara dan memberkati kita. Sekarang berilah persembahan dari hati yang bersukacita dengan mengingat pesan Alkitab. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kepadamu dengan tulus untuk menopang pelayanan gerejamu, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 265. Kita nyanyikan bait pertama hingga selesai persembahan dikumpulkan. Bukan persembahanku dan bukan
ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kembali ke bait pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemuliaan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah panggilan pengutusan dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.